Assalamualaikum, saya Nurdaniati. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari modul 1 PKN Paket C yang berjudul Etika Roda Pemerintahan. Ayo kita ikuti dengan seksama ya. Modul ini akan kita pelajari selama 6 pekan melalui kegiatan tatap muka, tutorial maupun belajar mandiri. Akan ada kuis, tugas, praktek, dan ujian modul. Kehadiran dan komitmen menjadi hal penting dalam penilaian. Jadi semangat belajar ya, dan semoga berhasil. Di unit 1, kita akan mempelajari tentang trias politika ala Indonesia. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dan ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika ala Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hasil perubahan 1 sampai dengan 4 pada tahun 99 sampai 2002 tentang pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif. Ini menurut Kailan tahun 2016. Sedangkan kekuasaan konsultatif, yaitu kekuasaan untuk meminta pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan negara dalam UUD 45, dihapus. Untuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 45 bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden dan DPR, serta dalam hal otonomi daerah dapat melibatkan DPD. Ada dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 22 DUUD 45. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 ayat 12 UUD 45, dan kekuasaan inspektif adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya UUD 45 hasil perubahan tidak dikenal lagi, kekuasaan konsultatif menjadi tidak ada, dihapus. Kemudian sistem pembagian kekuasaan diatur dalam undang-undang mengacu pada Pancasila dengan berdasarkan 5 silanya, dan semua lembaga negara dalam menjalankan tugas harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang penjabarannya melalui peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 45, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus diuji makna dan keadilannya menurut sila-sila Pancasila, apakah sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mendasarkan pada pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pokok-pokok pikiran dasar penyelenggaraan negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara, gitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari yang sudah kita pelajari bersama, dapat diambil kesimpulan yang pertama bahwa Pancasila adalah dasar kerohanian penyelenggaraan negara Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi panduan norma dan sekaligus juga landasan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Jadi hari ini yang sudah kita pelajari adalah apa itu trias politika ala Indonesia,
yang terkait dengan 3 kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian lembaga negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara, dan pokok-pokok pikiran dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga diambil dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita akan mempelajari uraian nilai-nilai Pancasila sesuai dengan urutannya. Selamat belajar dan sampai jumpa di kegiatan tatap muka. Terima kasih.